menenangkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita, karena minggu ini adalah minggu Pantekosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mari kita rindu juga untuk berlomba-lomba untuk menemukan api kemuliaan, menerima kuasa dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa pemelihara kita. Bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan setia memelihara setiap ciptaannya.
Kiranya pada pagi hari ini turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita pada pagi hari ini berbakti, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Pastinya luar biasa. Dan mari kita tetap bertahan untuk bangkit berdiri. Kita mau merindukan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam pelataran Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya. Saya pun percaya walaupun kita terpisah oleh jarak, namun di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak di antara kita. Kita satu sama yang lain saling terhubung. Mari kita mau kabulkan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kita Tuhan yang melihat pelangi kasih. Kita mengatakan pujian ini lebih sungguh lagi. Kita tahu apa yang kami alami Tuhan.
Haleluya, mari kita bersuka karena Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan, ucapan syukur ataupun persembahan khusus lainnya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, di gereja Tuhan ini. Saya minta terima kasih untuk Bapak Andreas Kusmanto bisa mimpin dalam doa persembahan. Ya Bapak Ibu, mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak yang baik, kami datang kepada Engkau. Kami akan mempersembahkan keuangan kami Tuhan sebagai persembahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kebaikan, kasih dan anugerah yang melimpahkan kepada kami ya Tuhan, yang kami rasakan sampai hari ini. Tetapi kami mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan keuangan kami. Itulah sebabnya kami ingin memberi dengan ketulusan hati kami. Kami mempercayakan ya Tuhan untuk hamba-Mu, majelis bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Engkau juga akan memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memelihara dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Inilah persembahan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam suasana penyembahan, kita mau merayakan hari Pentakosta ini dengan kita terus menyembah Tuhan Yesus. Mari kita mempantaskan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapan atasku, membangkitkan kuasa.
senantiasa membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan kepada sekalian orang, supaya setiap orang mereka mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami rindu semua orang boleh diselamatkan, boleh mengenal kasih anugerah Tuhan, karya penyelamatan Allah di atas kayu salib. Itu yang akan membuat hidup manusia baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saatnya tiba untuk kami bersama-sama belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami persilahkan Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami terbatas adanya untuk kami bisa menelaah Alkitab firman-Mu, tetapi melalui Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar, supaya jalan kami tidak salah Tuhan, tetapi jalan kami tetap ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah kepada kami semua saat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang luar biasa, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah yang kita lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengharapkan semuanya tetap konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bagian A. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bagian A. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya akan ulangi. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50, di mana Bapa di surga menggenapi janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi murid-muridnya. Dan saat ini kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan lewat setiap karya-karya Allah, lewat penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan juga Pentakosta di mana Bapa di surga mencurahkan Roh-Nya bagi gereja. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 bagian A. Kita akan melihat di sini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus dia minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa di surga, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan tahu, Bapa di surga tahu kondisi keadaan gereja, keadaan umat Tuhan.
Tuhan tidak menginginkan jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan itu berjalan sendiri tanpa arah. Tetapi melalui Roh Kudus-Nya diberikan kepada umat Tuhan, kepada gerejanya untuk memimpin dan menuntun kepada segala kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga juga mencurahkan Roh-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, seorang penolong yang lain, dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kebenaran di dalam dunia itu tidak mutlak, tetapi kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tertinggi, kebenaran yang melampaui segala kebenaran. Dan kita melihat kebenaran di dalam dunia bisa diotak-atik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tertinggi, dan kebenaran yang melampaui segala kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita melihat semua manifestasi atau pekerjaan Roh Kudus selalu sesuai dengan kebenaran Kristus. Dan pekerjaan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kebenaran Kristus. Karena Roh Kudus, Bapa dan Yesus adalah satu adanya. Mereka bekerja dengan tidak terpisah-pisah, tetapi mereka bekerja bersama-sama. Bukan berarti saat ini Roh Kudus bekerja, dicurahkan, bukan berarti Bapa dan Yesus tidak bekerja, tapi Bapa dan Yesus bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, arti kebenaran itu harus dinyatakan dan dihayati dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Kita melihat bahwa kebenaran Allah akan menjadi kebenaran yang membebaskan kita, kebenaran yang memerdekakan sepenuhnya. Ketika kita hidup di dalam kuasa dosa, hidup kita terbelenggu oleh dosa, hidup kita tidak tenang, kita tidak merasakan kebebasan, kita tidak bisa merasakan kemerdekaan. Tetapi Roh Kudus itulah sebagai Roh kebenaran, Dia akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan kehendak Allah. Saudara tahu, kehendak kita dengan kehendak Allah itu berbeda. Ya, tapi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Seringkali kita cenderung untuk melakukan kehendak kita sendiri. Kehendak kita yaitu memuaskan kedagingan kita, memuaskan keinginan kita. Tapi untuk kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, yaitu bagaimana caranya, yaitu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kebenaran Allah akan menjadi kebenaran yang membebaskan kita dalam keberdosaan kita, ya, di dalam hidup kita yang sudah dikuasai dosa, hidup kita tidak ada kebenaran. Dalam minggu pertama tanggal 3 Mei kemarin saya menyampaikan manusia itu seperti orang buta. Mereka berjalan di dalam kegelapan, tidak mengerti arah tujuan. Tapi Roh Kudus itu sebagai penuntun, Dia penerang, Dia memberikan jalan supaya hidup kita, apa yang kita lakukan, semuanya itu berkenan kepada Bapa di surga. Ketika Roh Kudus itu mengajar dan memimpin orang percaya kepada kebenaran, supaya setiap orang percaya hidup di dalam
Saudara dan saya, saat ini kita tidak menjadi yatim piatu, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada penolong yang lain yang akan menolong setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Seringkali kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesedihan, tetapi Roh Kudus sebagai penolong, Dia juga akan menghibur kita, Dia akan menenangkan hati kita, Dia akan menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang insaf, bertobat, dan akan mengikuti jalan kebenaran Kristus, maka dia akan menolak untuk ambil bagian dalam perkara-perkara duniawi. Saudara koreksi sendiri, kalau saudara masih cenderung melakukan perkara-perkara duniawi, apakah kebenaran itu ada di dalam diri saudara? Tapi ketika kebenaran itu ada dalam diri kita dan kita mempersilahkan untuk Allah Kudus bekerja dalam hidup kita, melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kebenaran itu ada dalam hidup kita, saya percaya kita tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kita melakukan perkara-perkara duniawi. Karena perkara-perkara duniawi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apakah kita menolak ajakan dunia untuk tidak jujur? Banyak sekali kita melihat banyak orang yang tidak jujur. Mereka ingin meraup keuntungan, mereka dengan sangat teganya, mereka berlaku tidak jujur, mereka berlaku curang untuk menghasilkan keuntungan tertentu, yaitu untuk kepentingan diri sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Dan saya percaya orang ini tidak ada kebenaran, orang itu tidak melakukan kebenaran, dan tidak mempersilahkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Orang yang suka gosip, ya, kalau ada istilah gosip itu digosok makin sik. Seringkali tanpa sadar kita suka membicarakan orang, tapi belum tentu itu benar. Kalau saya katakan orang yang gosip itu lebih banyak kepada fitnah, belum tentu apa yang dibicarakan itu benar atau tidak. Mereka lebih banyak fitnah. Apakah orang yang suka gosip, orang yang suka memfitnah orang, apakah orang itu ada kebenaran di dalam dirinya? Apakah orang itu mempersilahkan, membuka hatinya, roh kebenaran atau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya? Keinsafan atau istilah kata bertobat, berjalan di dalam kebenaran, yaitu orang yang menolak untuk melakukan kompromi dengan dosa. Kata bertobat itu berbalik 180 derajat. Ya, bertobat itu bukan 360 derajat. Kalau orang bertobat 360 derajat itu bukan orang bertobat, tapi kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi orang yang dikuasai oleh dosa dan mereka membuka hatinya untuk kebenaran dan mulai bertobat, percaya kepada Kristus yang mengubahkan hidupnya, yang dulunya dia berjalan kepada dosa, yang dulunya dia berjalan kepada kebinasaan, dia mengenal Kristus, dia kembali berbalik 180 derajat. Dia hidup di dalam kebenaran dan memberikan dirinya, pikirannya diperbaharui, tidak dikuasai oleh dosa lagi. Hidup kita
maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin Roh Kudus yaitu berarti Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran orang percaya, baik di dalam batinnya melalui pengajaran firman atau logos, dan rema melalui pengalaman hidup. Kalau kita mempersilahkan untuk kita membuka telinga kita, membuka hati kita, Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, memberikan pengajaran-pengajaran dalam hidup kita. Logos firman itu kita wujud nyatakan melalui rema pengalaman hidup. Saya pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan sekolah teologi itu tidak penting, lebih penting sekolah hidup. Saya katakan bukan berarti dia benar. Sekolah teologi itu memberikan wawasan-wawasan tentang Alkitab. Tetapi yang terpenting memang sekolah teologi itu harus diwujud nyatakan dalam sekolah hidup, dalam pengalaman hidup ini, bukan sekedar teori. Walaupun saya saat ini masih S1 sarjana teologi, saya masih banyak keterbatasan dalam pemahaman Alkitab. Bukan berarti saya lebih pintar, tetapi saya mempersilahkan alam untuk bekerja. Supaya apa? Supaya memberikan pewahyuan dalam hidupku, supaya apa yang saya sampaikan itu hidup, bukan mati. Saya katakan kata-kata tulisan yang di sini semuanya mati. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu tulisan yang mati ini, ya, untuk menjadi realita hidup, pengalaman hidup yang kita lakukan? Berapa banyak saudara sering baca Alkitab? Kalau kita sering baca Alkitab, sebelum kita baca Alkitab kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu membukakan pikiran kita dengan keterbatasan kita. Maaf, otak kita hanya satu genggam ini, genggam tangan saya. Bagaimana kita bisa melihat, kita bisa memahami semua pikiran Tuhan? Kita tidak bisa. Tetapi dengan keterbatasan kita minta kepada Roh Kudus untuk membuka pikiran kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu kita lakukan dalam hidup ini. Kebenaran itu memperbaharui pikiran. Pikiran yang dibaharui membangun mindset atau cara berpikir yang baru. Yang dulunya pelit dengan orang, pelit dengan gereja, bagaimana memberikan persembahan, ya. Tapi ketika Tuhan memperbaharui pikiran kita, membangun cara berpikir kita yang baru, kita tidak berpikir ketika aku memberi itu rugi, ketika aku memberi itu aku kurang, tapi karena sudah diperbaharui oleh Tuhan, ketika aku memberi, aku diberkati Tuhan. Ini merupakan kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, cara pandang orang ketika kita memberi itu kurang, memberi itu rugi, memberi itu tidak ada untungnya. Tetapi ketika kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, pikiran kita, cara berpikir kita yang baru, kita diberkati oleh Tuhan. Saya masih ingat Mbah Rom, ya sebenarnya bukan namanya bukan Mbah Rom, tapi Mbah Ram, karena sudah terbiasa dengan kata Rom. Ya, saya pernah setiap minggu ini saya sering ke tempat Mbah Rom, Mbah Ram, dan juga Mbah Nur, karena mereka tidak memiliki HP. Ketika saya berdoa dengan menyebut Mbah Rom, saya bukan Mbah Rom.
pernah saya datang kepada beliau, saya datang mengunjungi, saya dibawakan sesuatu kepada saya, Pak, titip untuk anaknya. Mbah, ampun Mbah, jenengan disadi dagangannya. Pak, kalau saya tidak memberi kepada Bapak, saya tidak akan diberkati. Ini merupakan contoh bahwa orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, dia tahu benar, tahu kebenaran. Orang yang memberi adalah orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita menangkap cara berpikirnya Tuhan. Bagaimana kita dapat menangkap roh yang baru sesuai pikiran dan perasaan Allah dalam hidup kita. Cara perubahan ini bukan perubahan yang sementara, tetapi perubahan yang permanen. Apa yang kita lakukan ini bukan sekedar pura-pura atau munafik, tapi ketika tanpa sadar kita mempersilahkan Allah bekerja, Roh Kudus mengubah cara berpikir kita, sehingga cara berpikir kita adalah cara berpikir yang baru. Ketika itu tanpa sadar kita banyak melakukan kebenaran, tanpa kita dibuat-buat kita sudah melakukan kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya berkaitan dengan kebenaran, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Kristus tahu bahwa seluruh umat manusia itu berdosa adanya. Mereka tidak bisa mencapai Tuhan, mereka tidak mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Mereka melakukan hukum-hukum Taurat untuk bisa memenuhi kewajibannya, supaya aku melakukan kehendak Bapa, tapi semuanya itu dianggap gagal di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan orang yang berdosa, supaya apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan sebagai kebenaran. Dan Tuhan itu melupakan, Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kita melihat ada pengajaran yang telah menyimpang dari kebenaran, yaitu pengajaran hypergrace. Ya, hypergrace ini dia menyatakan bahwa Roh Kudus itu tidak menyadarkan, tidak menginsafkan, tidak membawa orang itu bisa bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah melupakan semua dosa kita, dan kita melihat bahwa manusia itu hidup sempurna seperti Yesus. Nah, ini kita harus tahu jeli kebenaran-kebenaran yang ada. Ya, jangan sampai kita lupa, tidak mengerti setiap ajaran firman Tuhan, tapi kita menyimpan dari kebenaran. Tapi kita tetap tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Alkitab ini adalah kebenaran, dan Roh Kudus itu yang akan membimbing, menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang pertama, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Tuhan tahu Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang. Dia menginsafkan dan menegur, menyadarkan akan dosa-dosanya, sehingga ia bertobat dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, yaitu memimpin di dalam kebenaran. Tanpa tuntunan Roh Kudus, tidak seorang pun dapat memahami setiap kata yang ada di dalam Alkitab. Tetapi pernyataan jaminan bagi orang percaya, kita melihat bukan karena kepandaian yang menentukan seseorang untuk bisa mengerti kebenaran, tetapi Roh Kuduslah yang membimbing kita kepada kebenaran. Ketika kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja,
memimpin kita, membimbing kita, dan disitulah Tuhan pasti akan menyediakan jalan yang terindah bagi kita. Saudara yang terkasih, apakah saudara pas menerima proses ini? Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 4 ayat 34, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Untuk kita melakukan kehendak Bapa, kita meneladani Yesus di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan, kita ikuti. Kalau Tuhan katakan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita sebagai anaknya, kita melakukan kehendak Bapa, kehendak Kristus dalam hidup kita. Kita rindu dalam hidup ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu apa yang kita lakukan bukan sekedar formalitas, tetapi kita rindu kita melakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah sampaikan bahwa banyak orang Kristen sudah terbiasa dengan standar hidup anak-anak dunia. Mereka lebih cenderung kepada perkara-perkara duniawi, dan itu menganggapnya itu normal saja dan tidak membahayakan. Ketika mereka melakukan dosa, mereka tidak menyadari, ya seperti biasa saja, tidak ada apa-apa. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menyimpang dari kebenaran, dan ujung dari perjalanan ketika hidup orang itu menyimpang, ujungnya adalah kebinasaan. Mereka tidak mengetahui jalan yang dilalui adalah jalan yang menyimpang dari kebenaran, dan ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Sepertinya mereka melakukan dosa ya biasa saja, mereka melakukan kesalahan menyakiti hati orang ya biasa saja. Mereka tidak sadar ya bahwa hidup mereka sudah di ujung penghukuman Allah. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu biarlah hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami rindu hidup kami senantiasa dipulihkan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan sebagai roh kebenaran. Kami rindu hidup kami dipulihkan, diperbaharui. Cara berpikir kami adalah cara berpikir yang sudah diperbaharui ketika kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Waktu yang singkat ini hamba sampaikan kebenaran-Mu, tetapi Roh Kudus tak berbicara dalam hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa tetap ada di dalam jalur kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Muda Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang boleh melayani pada pagi hari ini, semua yang ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk ibadah minggu depan. Itu masih kita akan ibadahnya masih secara streaming. Saudara, ada informasi atau ada satu gereja yang hari ini sudah mulai ibadah di rumah gereja atau di gedung gereja dan mulai ibadah bersama-sama. Tetapi itu di luar Semarang, di luar kota Semarang. Untuk Semarang ini kita masih belum bisa, karena menurut informasi Semarang justru malah melonjak, gitu ya. Jadi malah melonjak. Tidak tahu orang Semarang ngeyel dan aneh mungkin ya. Kita berdoa supaya nanti kita juga akan tidak lama lagi ini kita juga akan mengikut atau melakukan ibadah di gereja, tetapi kita akan menunggu dulu
informasi, dan nanti teknisnya seperti apa kalau seandainya nanti kita akan ibadah di gereja, nanti kita akan tunggu dan nanti kita akan sampaikan di Ibu Diana. Tapi sabar dulu, kita akan ibadah dulu di rumah kita masing-masing, gitu ya. Nanti kita akan terus mengikuti update terbaru di Kota Semarang ini. Ketika nanti Semarang sudah mulai oke, dipersilakan dengan protokol yang dipersiapkan, dan nanti kita akan ikuti seperti itu. Jadi sabar dulu, untuk kita akan tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, karena Roh Kudus kan ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan semangat, dan Roh Kudus akan terus membuat kita akan menyala-nyala meskipun kita ibadah di rumah. Oke, minggu depan masih ibadah di rumah kita masing-masing. Kemudian firman Tuhan akan saya sampaikan, lalu bersama dengan tim musik. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. Untuk tanggal 31 Ibu Seba Emi Utari atau Ibu Eko Muslim. Lalu tanggal 31 anak Mikael Adelian Suryonegoro atau Michael. Kemudian tanggal 31 juga anak Jonathan Jovianto atau anak Gio dari putra Bapak Martin. Tanggal 2 Juni saudari Gabriel Fitriani. Tanggal 2 juga anak Jonathan Jericho Blessing. Tanggal 2 Juni anak Imelda Dewi Puspita atau anak Imelda. Kemudian tanggal 3 saudari Patricia Michelle Rostin atau Michelle ya. Kemudian tanggal 6 saudara Anggik Pribadi. Jadi selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati dalam kehidupan mereka. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersyukur. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Baik kami yang ada di gereja ini yang menyiapkan ibadah untuk setiap jemaat anak-anakmu yang ada di rumah, mereka yang beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bersyukur untuk setiap para pelayan Tuhan yang boleh melayani, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk para pelayan Tuhan yang lain yang juga sudah boleh ambil bagian untuk melayani dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga akan senantiasa Tuhan limpahkan, curahkan atas kehidupan mereka. Kau memberkati dalam pelayanan mereka di hari-hari berikutnya dengan pengurapan yang ajaib yang daripada Tuhan. Kami serahkan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Bapa yang baik, kami saat pagi hari ini juga berdoa membawa anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan untuk Ibu Utari, kami menyerahkan untuk anak Mikael, kami menyerahkan untuk anak Jonathan Jovianto, kami menyerahkan juga untuk anak Jonathan Jericho Blessing, menyerahkan juga untuk anak Imelda, menyerahkan juga untuk saudari Michelle, menyerahkan juga saudara Anggit ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka. Yang masih kecil Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga berbakti kepada orang tua, menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Yang sudah sekolah Tuhan juga yang akan berkati sekolah dan pendidikan mereka. Yang bekerja Tuhan juga akan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Yang berkeluarga Tuhan juga sudah memberkati setiap keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus senantiasa memberkati kehidupan mereka.
Hari ini kami juga berdoa untuk menyerahkan kota Semarang Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau tahu kerinduan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah di gereja ini Tuhan, bersatu bertemu dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kerinduan ini kepada Tuhan. Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan mengatur semuanya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ini adalah baik. Sampai hari ini kalau kami masih beribadah di rumah, kami percaya bahwa itu pun juga sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk tetap terus bersyukur dengan segala situasi yang ada yang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini sudah memimpin, memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada bagian akhir ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan. Untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang senantiasa memimpin, menuntun, dan menolong, memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya tercurah atas kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan mulai dari pagi ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita terima anugerahnya dari Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.